Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik aja. Pada video kali ini, saya kembali lagi akan mengajak teman-teman untuk meningkatkan kemampuan teman-teman dalam segi kebahasaan. Pada video kali ini, saya akan memberikan tips dan info menarik untuk teman-teman, khususnya buat teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris. Oke, berbicara dengan bahasa Inggris, siapa sih yang nggak tahu bahasa Inggris sebagai bahasa internasional? Nah, pada mulanya bahasa Inggris ini berasal dari Britania pada abad ke-8 dan sampai sekarang perkembangan bahasa Inggris itu bisa kita bilang sangat cepat ya. Ada sebuah penelitian dari Harvard University yang menyatakan bahwa ada kurang lebih 8.500 kata baru dalam bahasa Inggris di setiap tahunnya. Wow, cukup besar ya. Cukup amat banyak perkembangannya di setiap tahunnya, sehingga bahasa Inggris ini sebagai bahasa internasional memang sangat tak tergantikan lah sampai detik ini. Nah, kita berbicara mengenai bahasa internasional. Salah satu pentingnya kenapa bahasa internasional itu sangat dibutuhkan, karena dengan adanya bahasa internasional, seluruh warga negara ataupun negara-negara di setiap belahan dunia ini bisa saling terhubung, bisa saling terkoneksi seperti itu. Apalagi di era globalisasi sekarang, yang dimana hal ini sangat dibutuhkan, khususnya untuk kayak perdagangan. Misalnya kayak di Indonesia itu sendiri, bagaimana investor asing bisa masuk ke Indonesia jika kita juga memiliki keterbatasan dalam bahasa. Kemudian juga dalam segi budaya, dalam segi wisata. Nah, Indonesia kan kaya akan alam, sehingga banyak menarik perhatian wisatawan asing untuk datang ke Indonesia berlibur dan menikmati keindahan alam kita. Oleh sebab itu juga di sini peran dari bahasa Inggris sebagai bahasa internasional juga akan membantu perekonomian kita dan juga bagian sektor wisata, karena akan mengundang turis-turis asing datang ke Indonesia. Dan juga bahasa Inggris sudah dijadikan sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan ya, mulai dari kecil ya, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, di kampus-kampus juga sudah menjadikan bahasa Inggris itu sebagai salah satu mata pelajaran yang harus diajarkan. Jadi tidak hanya anak jurusan pendidikan bahasa Inggris atau anak jurusan bahasa Inggris murni aja yang belajar bahasa Inggris, tapi hampir semua jurusan yang ada di perguruan tinggi juga harus mempelajari namanya bahasa Inggris, karena status bahasa Inggris yang sangat penting sekarang sebagai bahasa internasional. Oke, terlepas dari itu, pasti teman-teman juga di sini pasti ada kayak dua sisi. Di satu sisi wah enak banget ya, maksudnya di satu sisi wah enak ya bisa bahasa Inggris, tapi di sisi lain wah susah ya, aduh gimana ya bisa jago bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu di video kali ini saya akan membagikan beberapa tips yang mungkin akan membantu teman-teman agar bisa berbahasa Inggris secara mandiri ya. Jadi ini bisa teman-teman lakukan secara mandiri, bisa dilakukan di rumah. Oke, tips yang pertama yaitu pelajari dulu kata-kata dasar dalam bahasa Inggris. Nah, jadi hampir sama dengan matematika, kita sebelum masuk ke akar-akar pembagian perkalian tentu harus mempelajari penambahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga di dalam bahasa Inggris. Untuk bisa merangkai sebuah kalimat, untuk bisa berbicara dengan lancar, memulai suatu pembicaraan yang cukup panjang ya, ini juga dilandasi dengan banyaknya kosa-kosa kata yang harus kita kuasai atau kita hafal. Nah, jadi teman-teman bagi pemula bisa mulai dengan menghafal kata-kata dasar yang dimana ini akan menjadi fondasi teman-teman untuk nanti mau melangkah lagi untuk lagi teman-teman nanti ke depannya mau hafal lagi kata yang lebih sulit ya. Jadi bisa kayak misalnya hafal anggota badan, kemudian kata-kata kerja yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian benda-benda yang sering ada di sekitar kita. Nah, ini maksudnya kata-kata dasar yang harus kita kuasai terlebih dahulu ya. Angka, kemudian warna, nama-nama hewan, hari, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa mulai dari sini dulu untuk menguasai hafalan. Setelah itu teman-teman bisa mulai lagi mencari tahu kata-kata apa saja yang belum teman-teman ketahui sebelumnya.
dan teman-teman coba untuk hafalkan. Oke. Nah, tips yang kedua yaitu teman-teman bisa mulai dengan mendengarkan lagu ya. Dengan mendengarkan lagu yang otomatis berbahasa Inggris ya. Jadi dengan mendengarkan lagu ini juga akan bisa menambah pemahaman dan juga kosakata teman-teman dalam bahasa Inggris. Apalagi jika teman-teman misalnya menghafal dengan cara menuliskan, kemudian teman-teman mencari artinya, mencari maknanya. Ini menurutku sangat amat membantu ya. Teman-teman akan sangat terbantu sehingga dalam hal ini meskipun terlihat sederhana mendengarkan lagu dan juga teman-teman merasa terhibur, secara tidak langsung juga akan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Tips yang ketiga. Nah, di tips yang ketiga, selain mendengarkan musik, teman-teman juga bisa menonton atau film yang berbahasa Inggris. Oke, film-film luar negeri. Nah, mungkin pada awalnya teman-teman bisa lah pakai subtitle Indonesia ya. Nonton film Avenger pakai subtitle Indonesia. Nah, tapi akan lebih baiknya lama-kelamaan setelah teman-teman mulai terbiasa, teman-teman sudah bisa menghilangkan subtitlenya ya. Jadi teman-teman akan lebih terbiasa lagi untuk mendengarkan kata-kata serta percakapan-percakapan dalam bahasa Inggris, sehingga teman-teman nanti bisa lebih nyaman dan juga lebih memahami bagaimana sih penggunaannya, kemudian bagaimana dialeknya, bagaimana sih situasi ketika berbicara, kemudian ingin mengatakan kata tersebut, gimana gesturnya ya. Jadi banyak sekali dalam film itu yang bisa kita ambil ya. Jadi misalnya ketika kita mau bilang ini, oh ternyata gayanya gini, kemudian intonasinya seperti ini ya, itu sangat membantu teman-teman untuk bisa lebih lagi jago atau menguasai bahasa Inggris. Oke, tips yang keempat. Nah, di tips yang keempat, teman-teman harus lagi lebih membiasakan diri untuk membaca literatur ataupun buku-buku yang bertuliskan bahasa Inggris. Saya tidak maksud kayak jurnal internasional atau misalnya jurnal dari luar. Teman-teman bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya kayak komik, kemudian atau cerita-cerita, ya bisa bergambar, oke. Hal hal sederhana seperti itu, kemudian teman-teman nanti bisa lanjut lagi ke misalnya kayak buku-buku ilmu pengetahuan ataupun buku-buku tentang yang kayak novel bahasa Inggris. Teman-teman bisa lagi masuk ke situ, atau puisi bahasa Inggris. Nah, dengan adanya literatur ini, dengan adanya membaca buku-buku bahasa Inggris, teman-teman juga pasti akan hal ini juga akan meningkatkan kosakata teman-teman, kemudian juga pemahaman teman-teman terhadap bahasa Inggris itu lebih jauh seperti itu. Oke, tips yang kelima yaitu sering-sering buka kamus bahasa Inggris. Nah, teman-teman harus lebih tekun lagi jika teman-teman ada kata misalnya, bahasa Inggrisnya ini apa ya. Jadi teman-teman bisa langsung buka kamus, atau teman-teman juga bisa kayak bikin komitmen, misalnya satu hari itu saya harus bisa hafal sekian kata. Nah, jadi kamus ini akan sangat membantu. Jadi setiap hari misalnya teman-teman cari kata baru lagi, setiap hari lagi cari kata baru, minimal 3-5 kata. Menurutku ini cukup akan memberikan dampak yang cukup besar ke teman-teman. Bayangin aja kalau sehari itu 5 kata, kalau 10 hari jadi 50, sebulan 150. Menurutku ini akan memberikan dampak yang sangat besar lah untuk teman-teman, sehingga teman-teman nanti akan lebih lagi menguasai bahasa Inggris. Jadi sesekali lah buka kamus, minimal sehari itu bisa 3 atau 5 kali buka, ataupun menambah referensi kata-katanya teman-teman yang terbaru. Oke, tips yang keenam. Di tips yang keenam ini yaitu biasakan untuk berbicara dengan bahasa Inggris. Teman-teman bisa praktek di depan kaca. Jadi misalnya teman-teman ada misalnya kayak percakapan ataupun kayak potongan-potongan percakapannya dalam film atau dalam lagu. Teman-teman bisa hafalin dan juga bisa praktekkan di depan cermin. Ya, teman dengan gaya teman-teman sendiri, dengan seperti ini akan lebih membentuk dirinya teman-teman lagi lebih dekat lagi dengan bahasa Inggris, lebih nyaman lagi menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi bisa praktik mandiri dulu, misalnya di depan cermin atau di depan kamera. Teman-teman misalnya bicara pakai bahasa Inggris dalam kurun waktu 1 menit. Jadi teman-teman bisa saksikan lagi, teman-teman bisa menilai, ternyata saya masih kaku, ternyata pengucapanku ini nggak baik, atau misalnya saya kurang santai
ketika berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, dengan adanya praktek-praktek ini, dengan hal-hal yang teman-teman hafalkan, ini juga akan bisa membiasakan teman-teman dengan bahasa Inggris. Jadi kalau lebih santai lagi, oh hello Mister, how are you? Ya, where you come from? Ya, akan lebih nyaman lagi ketimbang nanti teman-teman jarang mempraktekkan, sehingga nanti kalau langsung disuruh bicara itu pasti akan lebih kaku. Oke, di tips yang ketujuh, pelajari kata-kata yang belum teman-teman kuasai. Ya, hampir sama dengan sebelumnya. Jadi teman-teman itu harus apa ya? Harus ada peningkatan. Harus ada lagi yang baru, ada yang baru. Jadi misalnya hari ini sudah tahu ini, alhamdulillah. Nah, besok apa lagi? Teman-teman bisa cari, bisa lihat lagi di kamus. Jadi maksudnya kayak kamus itu teman-teman bisa kayak misalnya pakai stabilo. Misalnya kan ada kamus itu misalnya sudah berderet katanya ya. Teman-teman bisa stabilo. Wah, hari ini 5 kata ini. Selanjutnya next besok yang ini. Kalau misalnya ada yang sudah dihafal bisa dilangkah. Nah, ini bisa jadi salah satu pembiasaan yang dimana menurutku ya sama seperti sebelumnya juga akan membuat teman-teman lagi lebih mengerti lagi bahasa Inggris, lebih banyak hafalan ya. Jadi cari kata-kata yang belum ditahu. Setiap hari itu ada yang baru sehingga teman-teman tidak terlihat monoton ataupun tidak dengan yang itu aja. Jadi ada yang baru di setiap hari sehingga teman-teman lebih lagi akan lebih mudah lagi untuk kedepannya, misalnya kayak untuk mengerjakan soal ataupun berbicara dengan turis. Oke, di tips yang ke-8 yaitu jadikan bahasa Inggris sebagai sebuah kebiasaan. Nah, ini yang sangat susah untuk dilakukan. Ya, misalnya ada ketika misalnya teman-teman bisa bikin kayak komitmen. Misalnya si A dan si B, kita kalau ketemu usahain pakai bahasa Inggris dong ya. Misalnya kayak ketemu di perpustakaan, kalian bisa pakai bahasa Inggris untuk berdiskusi. Nah, jadi misalnya ketika kalian bertemu di sebuah klub, jika teman-teman bertemu di sebuah kayak komunitas, teman-teman juga itu bisa adanya pembiasaan. Jadi kayak bikin kayak peraturan, wah setiap kita ketemu kita rapatnya pakai bahasa Inggris ya. Atau misalnya kayak di sekolah-sekolah sudah banyak itu kayak English Day ya, misalnya setiap hari Senin itu harus bicara pakai bahasa Inggris. Nah, di kampus-kampus juga sudah banyak membiasakan hal ini, English Day. Jadi dalam satu hari itu full bahasa Inggris, kita pakai bahasa Inggris kalau ketemu ya. Jika nggak pakai bahasa Inggris didenda. Nah, ini bisa juga jadi sebuah pembiasaan yang akan sangat membantu teman-teman. Di tips yang ke-9, yaitu teman-teman harus sudah memulai untuk menulis dalam bahasa Inggris. Nah, selain berbicara, kemudian juga menghafal ya, kayak misalnya kayak reading dan listening itu kan ya kayak input untuk teman-teman. Nah, untuk outputnya teman-teman selain berbicara atau speaking, juga teman-teman harus misalnya menulis ya. Jadi writing, dengan writing juga ini akan menurutku menulis itu salah satu tingkat yang paling sulit lah menurutku ya. Kalau berbicara kan agak lebih mudah ya. Nah, di menulis ini itu banyak sekali hal-hal yang kayak komponen-komponen kecil itu yang misalnya harus kita perhatikan. Jadi kita akan lebih jeli lagi dan lebih spesifik lagi dengan bahasa Inggris di writing. Misalnya di writing teman-teman kayak menulis bahasa Inggris. Misalnya bahasa Inggris bikin satu kayak kalimat. Nah, teman-teman bisa cek, wah ternyata kata yang ini penulisannya salah. Oh, ternyata hurufnya tertukar ya. Oh, ternyata ini hurufnya kelebihan. Oh, ternyata ini kurang hurufnya. Nah, ini akan lebih membekas lah. Akan lebih membekas di benaknya teman-teman, di pikiran teman-teman, sehingga teman-teman juga akan lebih susah hilang lah. Ya, misalnya kayak menulis apple, ternyata apple itu double P, ternyata P-nya pakai 2 P. Nah, dengan adanya hal tersebut, teman-teman juga akan lebih ingat lagi, lebih paham lagi dengan kata-kata dalam bahasa Inggris dengan memulai untuk menulis. Nah, dengan menulis ini juga teman-teman juga bisa menambah referensi-referensi hal-hal yang baru seperti kayak penulisan grammar, kemudian bagaimana menulis yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah dalam bahasa Inggris, sesuai dengan grammar dan aturan dalam bahasa Inggris. Kalau berbicara kan itu maksudnya
kita lebih santai ya, kita lebih kayak apa yang mau dibilang bilang aja, kemudian kita tidak terlalu peduliin lah namanya itu grammar. Yang penting kamu bicara saya paham, saya bicara kamu paham, ya dapat itu bahasa Inggris berbicara. Nah kalau writing kayaknya kan lebih sulit lagi, teman-teman akan dicek sebagaimana ternyata penulisannya ini enggak ya, karena itu akan lebih ilmiah ya, akan lebih saintifik lah, orang akan lihat misalnya wah ini nggak betul, maksudnya ini tidak betul ya, ini salah, ini tertukar, wah ini katanya kurang ya, akan lebih terperbaharui lah, akan lebih terperbaiki bahasa Inggrisnya teman-teman dengan menulis. Oke. Nah kemudian di tips yang ke-10 yaitu berlatih dimanapun dan kapanpun. Nah di sini juga butuh suatu komitmen. Jadi kayak teman-teman kayak misalnya ambil kayak komitmen dengan dirinya teman-teman. Wah 1 hari itu saya harus belajar bahasa Inggris. Terserah hal apa aja. Teman-teman mau nonton film boleh, mau denger lagu boleh, mau baca buku, mau baca komik novel. Yang penting itu ada hubungan dan berbau bahasa Inggris. Ya jadi ini sangat diperlukan sebuah komitmen dan pembiasaan. Apakah teman-teman memang betul-betul serius atau cuma asal mau dilihat keren, atau mau bahasa Inggris aja, mau belajar bahasa Inggris biar keren, biar dibilang sama teman, biar dilihat orang. Nah, tidak sekedar itu aja, teman-teman juga harus ada komitmen diri bahwa harus ada peningkatan di setiap harinya. Jadi teman-teman bisa bikin pembiasaan-pembiasaan. Misalnya kayak setiap hari itu misalnya di jam setelah sholat asar, misalnya di jam 4 sampai sebelum maghrib 5:30, teman-teman betul-betul buka sesuatu hal yang berbau bahasa Inggris. Mau nonton film boleh, dengar lagu juga boleh, tulis-tulis, kemudian baca-baca buku. Kalau teman-teman yang sudah mau dekat-dekat semester akhir bisa baca skripsinya kakak senior. Ya jadi pokoknya yang berbau bahasa Inggris lah teman-teman harus ada di setiap harinya, atau tergantung dengan waktunya teman-teman ya. Semakin banyak waktu yang kalian luangkan ya semakin bagus. Buat komunitas yang cinta dengan bahasa Inggris. Oke. Ini juga sangat penting. Jadi lingkungan ini juga akan memberi dampak ke kita. Misalnya kalian berada di lingkungan, misalnya kelas kalian itu orang yang misalnya hampir 80% itu tidak peduli dengan bahasa Inggris. Sedangkan di kelas yang lain itu ternyata yang tidak peduli dengan bahasa Inggrisnya 20%, 80% itu peduli. Pasti ini akan berbeda ya. Si A yang di kelasnya itu yang banyak temannya yang suka bahasa Inggris, dengan si B yang di kelasnya si B itu yang suka bahasa Inggris itu sedikit, pasti kemampuan si A dan si B ini pasti akan beda. Si A pasti akan lebih lancar lagi, lebih banyak tahu dengan bahasa Inggris. Sedangkan si B karena tidak punya kawan dan tidak punya tempat lah untuk berlindung. Nah, maksudnya kayak teman-teman yang bisa jadi kayak teman diskusinya dia yang punya satu frekuensi dengan dia, suka bahasa Inggris, itu tidak ada. Jadi maksudnya pasti akan lebih sedikit waktu untuk si B, lebih untuk terbiasa dan juga lebih cinta lagi dengan bahasa Inggris. Pasti akan memberikan dampak yang berbeda. Ya teman-teman sudah bisa juga untuk memilih lingkungan atau memilih partner berteman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Semoga tips yang saya bagikan ini bisa menjadi solusi buat teman-teman yang mungkin selama ini merasa resah karena mau dan bagaimana sih cara untuk memulai agar bisa paham bahasa Inggris. Semoga tips-tips tadi bisa menjadi solusi buat teman-teman. Nah, kalau teman-teman terasa video ini bagus dan teman-teman suka, teman-teman bisa tekan tombol sukai, like, dan juga jika teman-teman bersedia mungkin bisa berlangganan dengan menekan tombol subscribe. Dan jika teman-teman merasa video ini akan bisa bermanfaat untuk orang lain, teman-teman bisa langsung share, bagikan ke teman-teman yang lain melalui media sosial. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.